Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan maulid kita hampir selesai. Tinggal doa seperti biasa. Sebelum masuk ke dalam doa, kita masuk dalam kajian. Cuman sebelum saya mulai, marilah kita sama-sama berniat sehingga kedatangan kita sedaya di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tidak keluar dari majelis ini, niscaya kita diampuni dosa-dosa kita, dan juga insya Allah kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hazzi ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalal al khair ibtigha'a bi wajhillah wa mardatihi wa qurubihi wa thawabihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Falakal hamdu ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumantang yang saya hormati dan saya cintai, Ustadz Sirajuddin, Ustadz Darmoji, Ustadz Miftahul Ahsin, Bapak Rafiq, Ustadz Fahrudin, dan wabil khusus Sahibul Hajah Haji Bakhrahimin, yang insya Allah mereka sedaya yang saya sebutkan tadi insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, sehingga mereka sedaya bisa istiqomah dalam membimbing kita ke jalan ketaatan kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah kita sedaya juga hadirin hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, yang tepatnya kita masuk ke tanggal 3 Pak Ustaz ya. Tanggal 3 Maulid, Masya Allah. Bulan Maulid adalah bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Bahkan beliau juga meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga. Jadi Kanjeng Nabi ini lahir sama meninggalnya sama, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Cuman tahunnya ya nggak sama ya, kan hidup sampai meninggal kok tahunnya podo, berarti yo gak lahir kan ya. Jadi Kanjeng Nabi itu salah satu keutamaan. Nggak hanya di situ, Kanjeng Nabi waktu baru lahir banyak kejadian-kejadian yang spesial. Salah satunya di Persia itu ada api, yang dimana api itu dibuat menyembah orang-orang Majusi, penyembah api. 1000 tahun nggak pernah mati. Begitu Nabi Muhammad lahir, apinya mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan hanya itu juga, waktu Rasulullah SAW lahir itu di dalam Ka'bah itu ada
patung-patung di dalamnya semua itu. Itu waktu Nabi lahir, semua patung yang di dalam Ka'bah roboh semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya orang pilihan, bukan hanya orang yang spesial, cuman kelahirannya ditandai dengan segala sesuatu yang spesial. Bahkan satu lagi, sebelum Nabi Muhammad lahir, para jin itu bisa mendengarkan pembicaraan malaikat Allah. Sehingga jin-jin zaman biyen itu begitu ngomong cospleng. Kenapa? Dia ngrungokno. Caranya apa, Beb? Dia tumpuk gitu. Jadi apa? Pek wong sampean pek tau nonton apa jenenge? Panjat Pinang. Jadi dia numpuk. Cuma kan jin kan gede, gak kayak gini cilik ini yo. Jin gede dhuwur, iku tumpuk sampai langit ngrungokno pembicaraane malaikat. Si fulan bakal ngene-ngene, disampaikan nang dukun nih. Pak dukun, iki si fulan bakal ngene-ngene. Oh iya, wah. Jadi cospleng. Begitu Nabi Muhammad lahir, maka jin yang tumpuk-tumpuk itu gak bisa. Begitu mau nyampe langit, sama malaikat dipanai kabeh. Jadi waktu Nabi Muhammad lahir, kehebatan dukun menurun karena jinnya sudah nggak bisa ke langit lagi. Kalau dia tetap maksa dipanah, begitu kena panah nih pasti kebakar dan mati. Oleh karena itu semenjak Nabi Muhammad lahir, maka keampuhan jin sudah berkurang. Apalagi sekarang. Jadi jin itu Pak, banyakan. Jadi dia misalnya ngomong 20% bener, yang 80% bujuk. Salah satu makhluk Allah yang paling pembohong itu jin. Tentunya di sini kita ngomong jin yang non muslim atau sebutan kerennya syaitonir rajim. Jadi setan yang jelek atau jin yang jelek disebut setan. Cuman kalau jin yang beriman pada Allah namanya jin muslim. Gitu ya. Jadi intinya kelahiran Rasulullah sudah menandakan bahwa beliau orang yang sangat spesial. Cuman saya nggak mau bahas kelahirannya, cuman saya mau bahas sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi zamannya Nabi Muhammad ini ayat ini turun di Madinah. Yang dimana di Madinah itu banyak orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi itu percaya sama Allah, cuman tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dawuh, "Qul in kuntum," katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sapa wong sing mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, maka kau akan dicintai oleh Allah. Ini yang dawuhkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Katakan kepada orang Yahudi, katakan kepada umatmu, kalau dia ngomong ngaku cinta kepadaku, maka harus mengikutimu, maka akan mendapatkan cintaku. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dulu ada orang-orang yang menyembah Allah tetapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau mencari keridhaan Allah tanpa Nabi Muhammad, nggak bisa. Mencari keridhaan Allah lewat Nabi Muhammad, sebagaimana Allah yang dawuh sendiri, harus mengikuti Nabi Muhammad. Nggak bisa kita, Beb, aku alhamdulillah ibadah ini, cuman apa? Sholawat,
Alasan Habib nggak pas. Seandainya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu ada jumlahnya 124.000 orang Nabi. Kalau Rasul 314. Dikerucutkan lagi, ada namanya Rasul Ulul Azmi, yaitu 5, yaitu Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Nabi Muhammad SAW. Kalau Ulul Azmi ini yang 4 ini misalnya hidup di zamannya Nabi Muhammad, maka beliau akan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah itu tempatnya orang dagang, nggak ada yang kenal. Sekarang jadi Madinah Al-Munawwarah, yang dimana kita sholat di Masjid Nabawinya itu kita punya pahala 1000 dibanding masjid yang lain. Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana sekarang juga mulia. 2 kota itu dijaga oleh malaikat berkatnya Nabi Muhammad SAW. Yang Makkah Al-Mukarramah kelahiran Nabi Muhammad, yang Madinah Al-Munawwarah tempat disemayamkan jasad Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen, saya pengen enak, pengen ini, ikutin kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa mengikuti kanjeng Nabi tidak mungkin. Walaupun sampai ahli ibadah, batu sampai ireng. Loh, bener. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ada cerita sedikit. Pada suatu hari ada orang tinggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Tinggalnya di Madinah. Tiap hari dia sholat 5 waktu di masjidnya kanjeng Nabi. Tiap hari habis sholat ngaji, sodako. Pokoknya top, semuanya dipakai buat ibadah total orang tersebut. Begitu meninggal, wah iki wong alim, iki wong apik, iki pasti dikubur. Begitu mau dikubur, orang kalau dikubur pasti dihadapno kiblat, betul? Ini orang ini yang tadinya tiap harinya sholat di masjid, ngaji, sodako, sama tetangganya bagus semua. Begitu dihadapkan kiblat, nguali. Kaget, tuh kok nguali? Akhirnya dihadapno lagi. Oh, selamat. Dihadapno lagi, nguali lagi. Bingung orang-orang. Jadi waktu mau ditutup itu ngebalik, membelakangi kiblat. Terakhir disonggo ambek kayu. Orang ini tadi dihadapno kiblat, disonggo ambek kayu supaya gak iso ngwalik. Ditutup ini, kayunya mencolot, meloncat semua, ininya balik lagi. Terus orang-orang itu situ bingung semua. Ada ustadz, wah ustadz ya apa ini? Kayak gini, iki wong iki gak gelem. Kata dia, hadza qadarullah. Ini ketetapan Allah. Berarti wong iki ono salah sing parah, sehingga untuk ngadep kiblat aja nggak bisa. Orang ahli maksiat begitu meninggal dihadapno kiblat yo ngadep kiblat, cuman tetap hitung-hitungan lho. Cuman ngadep kiblatnya tetap. Iki ojo meneng kate hitung-hitungan, ngadep kiblat ae gak iso. Akhirnya kata ustadznya, wes kita udah ini kita kubur membelakang kiblat. Loh, ustadz ini membalik kiblat. Terus siapa? Sudah kita coba dibalikkan nggak bisa, kita ganjel juga, ganjelnya juga pecah. Apa? Terlempar. Sudah ini qadar Allah. Terus siapa? Habis gini kita datang ke keluarganya. Apa yang dia lakukan orang ini? Kok sampai untuk ngadep kiblat aja nggak mau? Mayit padahal. Mayit iki sampai tekek ngadep utara, senderan gelem, iki gak gelem. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya singkat cerita tetap dikubur dalam keadaan membelakangi kiblat. Dan ini kalau orang sudah meninggal membelakangi kiblat, itu alamat buatan saya berarti.
Padahal tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Masjidnya Rasulullah SAW. Ngaji, sodako. Apa yang diperbuat? Akhirnya singkat cerita dikubur dalam keadaan membelakangi kiblat. Akhirnya ustadz dan para pengelayat semua datang ke rumahnya dia, mau nanya apa kira-kira yang terjadi. Datang nemu nih istrinya masih nangis. Kata ustadznya, wahai fulanah, saya mau tanya, apa perbuatan yang dilakukan suami anda ini? Loh, sampai pengen tahu suami saya? Suami saya ini alimnya orang, baiknya orang. Sampai tanya tetangga-tetangganya. Dia perhatian sama tetangga, dia perhatian sama sanak keluarga, dia perhatian sama pamannya, adiknya, semuanya perhatian. Sholatnya juga 5 waktu di masjid. Kok sampai lagu, Ustaz? Padahal sholatnya juga di belakangmu. Ya, saya tahu, saya nggak ragu. Cuman kejadian tadi waktu saya ngubur itu yang bikin saya ragu. Ada apa? Dia waktu saya hadapkan kiblat, dia membalik membelakangi kiblat. Walaupun dipaksa tetap membelakangi kiblat. Nangis istrinya. Kenapa sampai nangis ya si Fulana? Iya Ustaz, saya ingat. Memang suami saya ini memang orang baik, ahli ngaji, ahli sholat jamaah di masjid. Tetapi satu yang nggak pernah dia lakukan, apa? Dia tidak pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun rumahnya di Madinah Al Munawwarah. Nggak bisa kita mau dekat sama Allah tanpa melalui kanjeng Nabi. Ora iso. Caranya ya apa? Ikuti kanjeng Nabi. Sebagaimana Allah mudahmu, fattabi'uni, ikutilah aku. Melalui kanjeng Nabi, apa yang dilakukan kanjeng Nabi semuanya bagus. Kalau sampai bisa jalani, bismillah jalani. Beda iso, ya wis pirang persen. 10% gak apa-apa. Yang penting sampai ngikutin pelan-pelan. Gak iso belas, ya salah. Ikuti kanjeng Nabi. Karena tidak ada jalan untuk mendapatkan ridho Allah selain mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Jalannya harus melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau boleh ngomong, kalau kita berharap masuk surga karena perbuatan yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah tanpa melalui syafaat Nabi, nggak mungkin. Kita semua insya Allah berkat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan itu yang didawuhkan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi siap mensyafaati umatnya. Semua umatku saya syafaati kecuali illa man aba, kecuali yang nggak mau. Hah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang nggak mau kok syafaati sehingga bisa masuk surga? Nggak mau? Ada ya Rasulullah? Ya ada. Yang bagaimana? Yang dimana saya suruh A, dia B. Dia nggak taat, dia malah ingkar. Itu orang-orang yang secara nggak langsung tidak mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah berkahnya sampai hadir di majelis-majelis seperti ini. Apalagi ini bulan Maulid. Bulan Maulid kalau bisa sampean mau berangkat ikut Maulid itu yang rapi, yang bagus, semangat. Karena ada kisah sedikit. Waktu itu ada seorang pemuda dari Basrah. Kerjaannya maksiat toh. Ono masalah pasti hari ini. Ono apa kehilangan pasti hari ini. Cuman begitu dia masuk bulan Maulid, ditaruh, dicuci pakaiannya, dia mandi. Setiap bulan Maulid dia full ikut Maulid, menghormati. Begitu Maulidnya selesai, balik menen karpe dewi.
Itu uripe dhek koyo ngono. Sampai ajalnya meninggal, wong-wong wis nganggep dhek alamat iki maksiat tok wis gak dianggap. Tahu-tahu begitu dia meninggal ada hatif. Hatif itu suara yang ada suaranya cuma tidak ada orangnya. Jadi perkataan aja. Hei masyarakat, kuburlah orang ini. Orang ini termasuk wali min auliyaillah. Wah kita kabeh wali. Wong sholat gak tahu, meloe maulid tok ngono. Suara itu bilang, kalau nggak percaya, lihat nanti. Ternyata ada ulamanya situ diimpeni anak ini sudah ada di dalam surga pakai pakaian kebesaran, pakaian istana, dengan nikmatnya ada istananya. Tanya ini orang tadi, wahai pemuda, apa yang gerangan yang kau lakukan sehingga kau di sini kok enak, kau pakai pakaian kebesaran, kau terhormat? Apa rahasianya? Apa kata pemuda ini? Aku hanya satu yang saya lakukan, setiap bulan Maulid saya terus semangat untuk mengikuti bulan Maulid. Akhirnya saya diberikan hidayah oleh Allah. Waktu saya mau meninggal saya tobat, akhirnya saya dikasih seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu orang ahli maksiat. Orang itu ahli maksiat kotor, maksiatnya banyak, tetapi karena dia cinta bulan Maulid, dia menghormati bulan Maulid, memakmurkan bulan Maulid, akhirnya sama Allah SWT diberi hidayah, diampuni dosa-dosanya, sehingga dibalik sama Allah. Tadinya orang tersebut hina dina, dimurkai oleh Allah, tetapi karena selalu menghidupkan bulan Maulid, memakmurkan bulan Maulid, maka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena logikanya kalau sampai cinta bulan Maulid, berarti sampai cinta sama orang yang lahir di bulan Maulid tersebut, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai cinta Kanjeng Nabi, berarti Allah juga cinta sampai sampean. Kita ini cinta Kanjeng Nabi ki untung, Mas. Kenapa? Karena begitu kita cinta, Allah juga cinta. Apa bedanya Kanjeng Nabi sama Nabi Adam? Nabi Adam malaikat disuruh sujud untuk penghormatan, karena Nabi Adam waktu itu baru diciptakan dan punya ilmu. Cuman kalau Rasulullah SAW, cuman di situ Allah tidak ikut sujud, cuman diperintah tuh, ayo hormat. Cuman kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya aku Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah ikut bersolawat. Kalau tadi Nabi Adam memang malaikat disuruh sujud penghormatan, tetapi Allah tidak ikut. Yang kedua, Nabi Adam, malaikat disuruh sujud untuk penghormatan cuma sekali toh. Cuma Nabi Muhammad, kita atau malaikat dan Allah dan malaikat dan semua yang diberi itu terus untuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan titik terang, sampean kalau pengen tahu, terus saya mau ngikutin Nabi, apa sih pekerjaannya dicintai sama Nabi dan menggambarkan Nabi? Pekerjaannya dicintai Nabi dan menggambarkan perilaku Nabi, yaitu cinta kepada umatnya. Begitu juga sampean juga harus cinta sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampean maaf, wah aku cinta sama Kanjeng Nabi, cuman sampean zalim sama umatnya, Nabi nggak cinta sama sampean. Karena sifatnya Nabi cinta sama umatnya. Sampean merugikan umatnya, sampean nggak cintai oleh Nabi Muhammad. Jadi apa? Ya sampean manfaat buat umatnya, sampean berbagi kepada umatnya. Siapa umatnya? Ya kita semua ini, terutama umat Muslim. Ojo sampai naudzubillah min dzalik, sampean ambek sing Muslim gak cocoknya ambek sing non Muslim. Kualik iki. Cerminan Kanjeng Nabi cinta sama umatnya, berbagi sama umatnya,
mendidik umatnya. Kalau kita pengen dicintai oleh Nabi, kita juga harus cinta sama umatnya, yaitu cinta sama kita ini, sama-sama cinta. Saya tutup dengan cerita satu lagi. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad cinta sama umatnya. Kanjeng Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat. Tahu-tahu Kanjeng Nabi lihat ke bawah, nangis. Kata sahabat, wahai Rasulullah, gerangan apa yang membuatmu kok menangis? Nggak ada apa-apa. Apa kata Nabi Muhammad? Ana mustaq ila ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami saudaramu. Nahnu ikhwanak, saya saudara, kita ini saudaramu ya Rasulullah. Lah, antum ashabi. Enggak, kau niki sahabatku, kau duduk dulurku, kau sahabatku. Terus duduk aku, duduk kene sing dulurmu. Sopo ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saudaraku adalah yang nanti hidup jauh setelah saya. Dia tidak pernah melihat saya, dia tidak pernah bertemu saya, dia tidak pernah mendengar omongan saya. Tetapi mereka semua beriman kepada saya, mereka semua mencintai saya. Oleh karena itu saya yang rindu kepada saudara-saudaraku. Dan saksikanlah, wahai sahabatku, aku rindu kepada semua umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang dimaksud siapa? Kita sekarang ini. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah mendengarkan suara Nabi Muhammad. Tetapi kita insya Allah yakin, hakul yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Nabi Muhammad cinta sama kita. Nabi Muhammad siap memberikan kita syafaat. Amin Allahumma amin. Amin. Oleh karena itu, kalau sampai pengen menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu satu, Nabi Muhammad cinta terhadap umatnya, maka kita juga harus cinta terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita masih musuh-musuhan, hati-hatian, serik-serian hati, neng-nengan, berarti kita tidak mencerminkan cintanya Nabi Muhammad. Berarti kita nggak cinta sama Nabi Muhammad. Loh Beb, dia yang salah. Kalau katakan di Nabi, bukan salah, nggak salah. Cintai. Kalau dia salah, maafkan. Kalau sama yang salah, saya minta maaf. Tidak ada musuh-musuhan sesama muslim. Insya Allah kita sedoyo yang di sini ditakdirkan menjadikan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyatil uqudah tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'yi fihi mazkuran wa fi'li fihi mahmuda wa ayaktubu amali fi amalil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu al-amalu fata'udu dhafira wa ala babi izzati tuhattu rihalu fatashal minhu fuyudatul ghamira natawajjahu ilaik bi asrafil wasailil ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadanil ammat risalatuhul alamin antusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamilah mustawdai amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-akbil akbar al-mahbubi laka wa muhassasi
بالشرف الأفغر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وشاكك أرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركاته وسلم بمجاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وهذه راية الدين القويم بالجميع الدار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها محمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سائر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق وجميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاستناسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاستناسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاستناسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Insyaallah tidak keluar kita dari majelis ini saya kita dipermudah urusan kita oleh Allah SWT. Segala urusan kita dipermudah dilancarkan oleh Allah SWT. Untuk keluarga kita yang sakit insya Allah disembuhkan oleh Allah SWT. Untuk keluarga kita yang belum punya momongan atau saudara kita atau teman-teman kita insya Allah diberikan momongan oleh Allah SWT. Dan insya Allah untuk yang banyak utangnya insya Allah diberi kemudahan untuk melunasi utangnya ya Rabb. Untuk anak-anak yang belum
punya jodoh, insya Allah jodohnya didekatkan oleh Allah SWT. Dan insya Allah berkahnya maulid ini, berkahnya khatmul Quran ini, kita selalu diberikan sehat wal afiyah was sa'adah, tawil umur fi taatillah wa ridho. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus sahibul hajat kaji rahimin, insya Allah ditakdirkan dijadikan rezekinya rezeki yang barokah, diberkahi oleh Allah, diberi banyak, diberi keberkahan keluarganya, anak-anaknya semua, dan insya Allah beliau ditambahkan rezekinya oleh Allah SWT. Dan juga untuk kita semua. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah jami'an samilah min khairi dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril asraril al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Demikianlah acara demi acara, tibalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pertemuan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.